Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali dan terakhir. Mudah-mudahan nyambung nyambung sehingga membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang Tuhan cintai, kita hadir bersama pada siang hari ini untuk mengisi umur kita, supaya umur kita jangan kosong melompong. Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan bahwa umur manusia itu adalah seperti bejana. Umur manusia itu seperti gelas. Kalau ada seseorang di dunia ini dek nemele gawe si bagus, dia malas untuk mengerjakan kebaikan, maka ibaratnya itu gelas yang kosong, tidak ada airnya. Nah, kita sekarang ini yang kata berumbuk gelas tanggih. Mudah-mudahan lalu gelas terus penuh meluber. Apa bahasa Anda meluber? Bual, bual. Sudah gelas, sudah meluber di gelas, kita ambil yang besaran gelas, masih penuh lagi. Kita pindahkan dia ke bejana. Apa bahasa Anda bejana? Penadong. Nah, penadong itu yang kalau orang begawe biasanya taruh nasi kan di situ nih. Yang besar itu, kita penuhkan supaya jadi sepenuh-penuhnya, supaya jadi seluwek-luwek nggih. Dek tekanggo puas nek dalam kebaikan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-ijtihadu fit ta'ah. Al-ijtihadu fit ta'ah maknanya bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Dan kalau kita lihat, ada sebagian ulama nih mengajarkan kepada kita yang namanya ketaatan. Siaran ketaatan sino arak telu tonggakna. Apa bahasa Anda? Aslun. Tunggakna arak telu tunggakna siaran ketaatan. Apa katanya? At-ta'ah aslu ta'ah fi salasati asya. Tunggak lekan ketaatan sino terdapat dalam telu macam sifat. Si pertama sifatul khauf, si kedua sifatul roja, si ketelu sifatul hub. Sifatul khauf maknanya adalah perasaan takut kepada Allah. Ini tunggak ketaatan si nomor sekian ini. Dek narak dengan kawa sembahyang boleh ditakut kepada Allah. Kenapa pelungguh sembahyang? Takut masuk neraka nih. Kalau tidak sembahyang kan kayak orang di akhirat. Ada orang nanti di akhirat ketemu sama temannya. Sematon, masalakakum fi saqar? Apa sebabnya kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Katanya temannya. Dijawab sama temannya, qalu lam nakum minal musallin. Oh, karena kami dulu di dunia abot sembahyang. Masuk dalam neraka. Maka kata ulama si nomor seki, si jari tunggak ketaatan, si jari tonggak yang merupakan pilar sebab kita melaksanakan ketaatan adalah al-khauf. Al-khauf maknanya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alamat daripada sifatul khauf? Wa alamatul khauf tarkul maharim. Kata ulama, alamat daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tarkul maharim. Tarkul maharim maknanya meninggalkan pegawaian si haram-haram. Misalnya apa yang haram? Misalnya bebotoh. Kenapa pelungguh takut bebotoh? Kalau orang Islam dia tidak bebotoh bukan karena takut bangkrut di dunia, tidak. Bukan hanya itu, tapi yang paling pokok kita takut bebotoh karena takut nanti diazab oleh Allah Subhanahu. Kemudian berzina. Kenapa orang Islam tidak berzina? Bukan karena takut menular penyakit kelamin, tidak. Bukan hanya itu yang pokok, tetapi yang pokok adalah takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pelungguh tidak mau minum berem? Coba yang tanya. Takut mabuk? Takut mabuk? Kalau orang sudah mudmin, mudmin itu? Bahasa bualna kecanduan minum berem dakakna 10 botol lek mabuk. Kita tidak minum berem
jangankan satu botol, satu teguk, satu tetes, kita jaga bibir kita, jaga perut kita jangan sampai masuk berem, bukan karena kita takut mabuk, tapi karena kita takut memperoleh azab Allah di akhirat nanti. Ini yang paling pokok nih, paling pokok untuk orang yang beriman, bukan khawatir terhadap mudarat di dunia, tidak. Karena mudarat di dunia itu sifatnya relatif. Kalau orang bebotoh, ada sebagian takut bangkrut, tapi sebagian yang lain isi ceketna bebotoh, menang doang nih. Dia takut bangkrut, menang doang. Nah, itu sifatnya relatif. Tetapi kalau orang mukmin, dia tidak melakukan perbuatan haram adalah disebabkan karena sifatul khauf. Betul-betul ada rasa takut. Mudah-mudahan jangan sampai masuk kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Sai dengan si tekelin, sai dengan si tejauang lekan api neraka disebabkan karena di dunia takut melaksanakan maksiat, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang benar-benar beruntung. Nas'alullah ta'ala ayaj'alana minal faizin. Mudah-mudahan Allah jari yang kita selaput termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung nggih. Kemudian sin nomor 2, ulama mengatakan ar-raja, tonggak lekan pegawaian taat sinu ar-raja. Ar-raja itu maknanya apa? Ar-raja itu maknanya adalah harapan. Apa bahasa anta harapan? Nah, roja, harapan bahasa Sasaknya dah. Nah, harapan. Kita sembahyang bukan supaya kita sehat badan kita di dunia, tidak. Itu masalah kedua, masalah ketiga. Tetapi kita sholat pertama untuk mencari, berharap memperoleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alamatur raja ar-raghabah fit ta'ah. Dan tanda daripada harapan si arak dalam aten tendiki adalah ar-raghabah fit ta'ah, demen, suka, cemoh nggawi si bagus, termasuk mengaji, cemoh hitangi la ilaha illallah warga Nahdlatul Wathon limbimbi pengajian rame doang. Mudah-mudahan coba seperti di sini, di masjid, di halaman masjid, di halaman di mana-mana, alhamdulillah ini menampakkan arah rogobah. Rogobah maknanya melet, demen, cemoh, senang, bergembira melaksanakan taat. Itu alamat liatin ta arah roja, ada harapan. Kemudian si ketelu, tonggak lekan ketaatan sinu al-hub. Al-hub maknanya rasa cinta. Rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta itu kita kepada Allah nih. Cinta kita kepada Allah. Karena cinta kita kepada Allah maka kita jaga agamanya. Karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan petuah-petuahnya. Kita laksanakan nasihat-nasihatnya. Wa alamatul hub asyauq wal inabah, kata ulama. Kemudian rasa cinta si arak lek dalam ati niki arak alamatna, arak tandana lek dengan si cinta niki. Apa tanda al-hub, apa tanda cinta si arak lek dalam ati? Asyauq wal inabah, kangen, senang, apa namanya, rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan apa namanya, jangan takut ketemu dengan Allah nih. Kita senang ketemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Sai dalam atine arak perasaan demen, kangen, melet, bedait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia percaya hari akhirat dan percaya nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah karena perbuatannya si bagus-bagus di dunia. Ahabballahu liqa'ah, dengan si demen bedait dengan Allah, Allah endah demen bedait barang iya. Wa man kariha liqa Allah, dengan si ndek nemele bedait dengan Allah, dengan si demen gati le dunia. Dek narak perasaannya bahwa dunia ini akan ditinggalkan, dianggap dunia ini segala-galanya. Dia takut berjumpa dengan Allah, dia takut untuk menghadapi peradilan hari kiamat, dia takut dek nemili enggan atena. Karihallahu liqa'ah,
maka orang seperti itu Allah juga ndik nedeman bedait dengan sino. Nanti di akhirat ndak mau dilihat sama Allah. Apa kata Allah? Oh, kamu dulu yang di dunia ndak senang jumpa dengan saya, kamu dulu yang ndak percaya sama hari akhirat, sekarang lihat ini buktinya ada hari akhirat. Nah, ini 3 hal si jari pokok nih. Jari pokok merupakan pokok daripada ketaatan. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-hub. Al-khauf maknanya rasa takut. Rasa takut itu akan melahirkan sikap kita menjauhi kemaksiatan. Yang kedua ar-raja artinya harapan. Harapan itu akan melahirkan ar-raghabah ila ta'ah fit ta'ah, yaitu cinta untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga al-hub, rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta ini akan menumbuhkan sifat kangen li'atenta, kangen untuk memperoleh nikmat di akhirat. Nah, ini 3 hal yang mudah-mudahan terhias di dalam hati kita nggih. Terhias di dalam hati ente ia jari pokok tunggak. Mun wah telu niki insyaallah si lain-lain sino datang akan melengkapi.